warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات جميعا؟ Alhamdulillah nahmaduhu. الحمد لله. أهلا وسهلا، نلتقي مرة أخرى في هذه الفرصة الثمينة، وسنواصل درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى من حيث توقفنا عنده في اللقاء الماضي. ولقد توقفنا عند آخر الباب الرابع. Ya, kita sudah sampai pada akhir bab yang keempat, ya, yaitu al-hayatul yaumiyah. Ya, kemarin sudah kita bahas tadrib yang keempat. Ya, tadrib salis sudah selesai, kemudian at-tadrib rabi' juga sudah kita bahas. Nah, jadi kita sebenarnya melebihi silabus yang telah disusun ya oleh Baitul Arabiyah. Tapi insya Allah tidak mengapa. Jadi kita mungkin agak nyantai malam ini belajarnya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ada yang kurang jelas? Nah, kita belajar tadi malam ya dari al-qiraah. Ya, insya Allah ini jelas ya, al-qiraah, kemudian al-qawaid, ya, al-fi'lul mudhari, ya, fi'il mudhari kita pelajari semua insya Allah. Kemudian tadribat, tadribul awal, tadribul tsani, wassalis, warabi. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita lanjut di bab yang selanjutnya, وهو الباب الخامس الموضوع العمل. الموضوع العمل. طيب. الباب الخامس. الباب الخامس. Bab yang kelima. Al-bab artinya apa? Bab. Ya. Al-khamis ini namanya adat tartibi. Disebut dengan adat tartibi. Ada apa? Adadun, ya. Tartibiyun. Ya. Adat tertibi. Ya. Tapi itu adat tertibi. Ya, adat itu artinya bilangan. Dalam bahasa Indonesia adat itu apa? Bilangan. Tertibi artinya berurutan. Yang tertib, gitu ya. Jadi adat tertibi itu artinya adalah bilangan berurutan. Bilangan berurutan. Maka arti dalam bahasa Indonesia al-khamis ini artinya adalah yang ke, ya, yang ke 5. Ya. Jadi kalau kita cermati mulai dari bab yang pertama namanya apa? Al-babu al-awwalu, kan gitu. Al-babul awal. Kemudian al-babus tsani. Kemudian al-babus tsalis. Al-babur rabi', ya. Kemudian yang sekarang apa? Al-bab al-khamis. Al-babul khamis. Nah, ini semua disebut dengan bilangan tartibi. Apa tadi? Adat tartibi. Jamaknya adat tartibiyah.
Kalau satu bilangan berarti adadun tartibiyun, kalau banyak bilangan berarti a'dad ya tartibiyah. A'dad tartibiyah. A'dad tartibiyah, bilangan-bilangan berurutan. Ya. Beda dengan bilangan-bilangan biasa. Bilangan-bilangan biasa itu wahid, gitu ya. Bilangan biasa itu wahid, ya. Artinya satu, ya. Dua apa? Isnan. Kemudian tiga, salasah. Empat, arba'ah dan seterusnya. Ini bilangan biasa. Ini adat namanya. Ya. Adapun al-awwal, as-tsani, as-salis, ar-rabi', al-khamis ini disebut dengan adadun tartibiyun atau al-a'dad at-tartibiyah gitu. Bilangan berurutan ya. Maka artinya dalam bahasa Indonesia yang ke satu ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, seperti itu ya. Pokoknya dia bilangan berurutan ini ya, polanya sama dari nomor 2 ini ya, polanya sama. Sani, kemudian salis, rabi, khamis, kan gitu ya. Sadis, ya. Sabi, samin, tasi, ashir. Polanya sama seperti itu. Ini disebut dengan apa? Adadun tartibiyun, bilangan berurutan. Ini untuk faedah. Jadi al-babul khamis artinya adalah bab yang kelima. Kemudian al-amal. Apa arti al-amal? Pekerjaan. Pekerjaan. Baik. Kemarin kita sudah bahas ya bahwasanya al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada ismun, yang kedua ada fi'lun, yang ketiga ada harfun. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, harf adalah huruf. Ya, huruf ini yang selain kata benda maupun kata kerja disebut dengan harf. Ya. Nah, kemudian al-amal ini masuk ke dalam golongan apa? Isim, fi'il atau harf? Isim ya Ustaz. Isim, Isim. ahsanta. Isim, ya. Nah, al-amal kata benda. Salah satu ciri isim itu dia bisa dimasuki alif lam. Ya. Salah satu ciri isim ya, dia bisa dimasuki alif lam. Pokoknya kalau ada kata kemudian ada alif lamnya, maka itu adalah isim. Jelas, ya. Contoh lagi al-bab. Al-bab ini berarti isim. Al-khamis berarti juga isim. Kalau ada alif lamnya berarti isim. Ini salah satu ciri isim. Nah, ya. Kemudian al-amal ini isim ya. Dia disebut dengan masdar kalau dalam bab shorof ya. Bab shorof disebut dengan masdar ya. Dan amal ini berasal dari fi'il apa? Ya, kalau amal artinya kan pekerjaan. Al-amal artinya pekerjaan. Isim betul. Kalau bekerja artinya apa dalam bahasa Arab? أعمل. Hah? Amila. Dan amila, Ya'lamu. amila, ya, Ya'malu. ya'malu. Nah, amila ya'malu ini artinya bekerja. Nah, ini baru kata kerja. Ya. Jadi kalau kata bendanya al-amal artinya pekerjaan, ya. Kata kerjanya adalah amila ya'malu artinya bekerja. Ya. Ya, dan amila ya'malu ini seperti yang kita pelajari kemarin, ini di dalamnya mencakup atau mengandung dhamir dia. Dia laki-laki.
ya. Dia laki-laki. Berarti amila ya'malu, dia laki-laki bekerja. Itu ya, kemarin kita bahas fi'il mudhari. Ya. Jadi ya'malu itu dia bekerja. Nah, ya'malu ini artinya apa? Dia bekerja. Ya'malu artinya dia bekerja. Kalau ingin kita ubah, aku bekerja, bagaimana kemarin rumusnya? jadi hamzah. Jadi A'malu. hamzah. Masya Allah. Jadi huruf ya-nya diubah menjadi hamzah, maka menjadi a'malu. Ya. Nah, rumusnya kan gitu. Huruf yang awal ini pada fi'il mudhari disebut dengan ahruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Jumlahnya ada 4, dikumpulkan menjadi kalimat atau kata ana itu. Ya. Jadi hamzah, nun, ya, ta. Ya. Jadi kalau aku bekerja a'malu. Kalau kamu bekerja maka menjadi ta'malu gitu ya. Kemudian kalau ya, misalnya Pak, saya, kamu, kami, kita bekerja maka menjadi na'malu. Menjadi na'malu. Dan ini sudah kita pelajari kemarin ya, pada perubahan pola fi'il mudhari. Ya, di kaidah. Nah, di sini. Ya, azhabu. Kalau di sini fi'ilnya azhabu. Kalau kita tadi apa? A'malu. Ya. Azhabu ya. Ya, aslinya kan aslinya kan ini yadhhabu. Nah, aslinya yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Aslinya nih ya. Kemudian dia ya, kalau aku pergi, yadhhabu kan dia pergi. Huwa. Kalau aku pergi maka adhabu. Ana adhabu. Ya. Kalau anta tadhabu. Ya. Kalau anti ya tadhabina. Nahnu kami nadhabu. Ya, kalau hiya tadhabu. Pola perubahannya seperti itu. Sama ya, yang tadi juga seperti itu. Demikian. Nah, ya. Aku a'malu, ya, aku bekerja, kamu bekerja ta'malu, kami bekerja na'malu dan seterusnya. Sampai ada 14 dhamir ya. Baik. Ini bisa dipahami ya. Bab yang kelima ya, temanya adalah al-amal, pekerjaan. Pekerjaan artinya. Nah, kita lanjutkan al-hiwarul awal, percakapan yang pertama. Baina itu antara ya Zaid wa Qasim. Antara Zaid dan Qasim. Sa'aqra'u lakum fastami'u jayidan. Istami'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Al-hiwarul awal baina Zaid wa Qasim. Atau hiwar baina Zaid wa Qasim. A'malu muwazzafan. Mada ta'malu anta? A'malu mu'alliman. Aina ta'malu anta? أعمل في المدرسة. وأين تعمل أنت؟ أعمل في الشركة. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 5 ساعات. هل تحب عملك؟ نعم أحب عملي. كيف تذهب إلى عملك؟ أركب الحافلة. وكيف تذهب إلى عملك؟ أذهب بالسيارة. بارك الله في عملنا. آمين. طيب الآن استمعوا ورددوا. استمعوا ورددوا. الباب الخامس العمل. الباب الخامس العمل. الحوار الأول بين زيد وقاسم. الحوار الأول بين زيد وقاسم. أعمل موظفا. ماذا تعمل أنت؟
A'malu موظفا ta'malu anta. أتعمل أنت A'malu mu'alliman. A'malu mu'alliman. Aina ta'malu anta? Aina ta'malu anta? A'malu fil madrasah. Wa aina ta'malu anta? A'malu fil مدرسة وأين تعمل ta'malu أنت؟ A'malu fis syarikah. أعمل في A'malu fis syarikah. Kam sa'atan ta'malu fil yawm? كم ساعة ساعة تعملون تعملون في اليوم؟ A'malu khamsa sa'atin. أعمل أعمل 5 ساعات. Hal tuhibbu 'amalak? Hal هل tuhibbu تحب عملك؟ amalak? تحب عملك؟ Na'am, uhibbu 'amali. نعم Uhibbu أحب عملي. عملي Kaifa tadhhabu ila 'amalik? Kaifa تذهب إلى عملي Arkabul hafilah. ta'malu عافية Wa kaifa tadhhabu ila 'amalik? وكيف تذهب تذهب إلى العمل؟ Adhhabu bis sayyarah. أذهب Adhhabu بالسيارة. Barakallahu fi 'amalina. بارك Barakallahu بارك عملنا. Amin. Amin. Baik. Kita terjemahkan ya. Kita bahas hiwar yang pertama ya. A'malu muwazzafan. Ma mana a'malu muwazzafan? saya Saya kerja sebagai pegawai. pegawai Ahsan. Saya bekerja sebagai pegawai. Tadi sudah kita bahas bahwasanya a'malu ya ini dari fi'il amila ya'malu. Nah, amila ya'malu ya. Amila ya'malu. Amila adalah fi'il madhi, ya'malu adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ya ya'malu. Ya, dia kalau ini ya. Kalau ingin kita ubah ya menjadi ana, di awalnya huwa menjadi ana maka kita ganti a'malu. Ya. Ini kita abaikan. Ini fi'il madhi ini ya. Baik, a'malu aku bekerja muwazzafan. Apa tadi? Sebagai pegawai. Sebagai pegawai. Madza ta'malu anta? Apa artinya? Kamu Apa apa pekerjaan kamu Apa pekerjaan kamu? Apa bedanya dengan ma amalu? Kalau ini apa? apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan? Nah, baik. Madza ta'malu anta? Ya. Aslinya apa? Aslinya ya, kata madza atau kalimat jumlah madza ta'malu anta ini aslinya seperti ini. Ya. Ta'malu madza kan gitu ya. Ta'malu madza anta. Kalau bahasa Indonesia. Ta'malu madza? Ya, aslinya gitu kan. Adapun anta di sini itu untuk penegasan. Untuk takkid. Kita hapus pun tidak berpengaruh ya. Ta'malu madza aslinya gitu ya. Kamu bekerja apa? Karena ta'malu artinya kamu bekerja. Iya tidak? Nah, kamu bekerja ta'malu itu. Kalau a'malu kan aku bekerja. Ya, aslinya ta'malu madza? Kamu bekerja apa? Ya, kemudian madza ini adalah isim istifham, dia nggak boleh diakhirkan, maka dia dipindah ke depan. Menjadi madza ta'malu, seperti itu. Madza ta'malu. Ya, jadi madza ta'malu, ya, kita artikan mungkin kamu bekerja apa? Seperti itu ya. Kamu bekerja apa? Kalau kita artikan apa pekerjaanmu, berarti isim. Pekerjaanmu kan amaluka, kan gitu. Jadi artinya apa? Kamu bekerja apa? Ya. Anta ini untuk penegasan, ya.
Anta di sini untuk penegasan, ya, namanya takkid, ya. Anta di sini lit takkid, ya, untuk penegasan. Jadi kalau dihapus tidak apa-apa. Madza ta'malu cukup. Madza ta'mal, gitu ya. Jadi madza ini punya hak apa? Namanya sadru al-kalam. Ya, di depan. Sadr itu dada kan, ya, harus di depan nih. Di depan pembicaraan. Jadi menjadi madza ta'malu seperti itu. Baik. Jadi madza ta'malu anta artinya adalah kamu bekerja apa? Gitu ya. A'malu mu'alliman. Ma ma'na hadhil jumlah? Saya bekerja sebagai guru. Mumtaz. Saya bekerja sebagai guru. Mu'alliman sebagai guru. Saya bekerja atau aku bekerja sebagai guru. Aina ta'malu anta? Di mana kamu bekerja? Di mana kamu bekerja? Ahsanta. Aina ta'malu? Di mana kamu bekerja? Ya. Tulis ya. Di mana kamu bekerja? Jadi a'malu tadi aku bekerja. Ta'malu kamu bekerja. Nah. Di mana kamu bekerja? A'malu fil madrasah. Aku bekerja di mana? Madrasah apa? Sekolah. Sekolah. Ini mufrad. Ya. Jamaknya apa? Mufrad itu tunggal. Tunggal. Madarisu. Kata benda tunggal. Madarisu. Kata benda tunggal. Madrasah. Jamaknya adalah madarisu. Nah. Madarisu. Ya. Madrasah. Madaris gitu. Wa aina ta'malu anta, dan di mana kamu bekerja? A'malu fi syarika, aku bekerja di, ma makna syarika? Perusahaan. Perusahaan. Dan nah, aku bekerja di perusahaan. Fi artinya di, ya. Ya. Kam sa'atan, apa arti kam? Berapa? Berapa? Sa'atan, Jam. berapa jam? Ahsant. Ta'malu fil yaum, kamu Kamu bekerja dalam satu hari. mumtaz, mumtaz. Kamu bekerja dalam sehari, dalam satu hari. Ya. Berapa jam kamu bekerja dalam satu hari? A'malu khamsa sa'atin. Aku bekerja berapa ini? 5. 5 jam. Aku bekerja 5 jam. 5 jam. Nah, ini ada kaidahnya juga. Ya. Ada kaidah. Di sini ada kaidah. Ya, kita tulis ya. Khamsa sa'atin. Ini ada kaidah. Penulisan ya. Adad dan ma'dud. Nah, khamsa sa'atin. Nah, di sini kan khamsa ya, karena sebagai maf'ul bihi gitu ya. Aku bekerja 5 jam maksud. Kalau misalnya mubtada ya dia khamsu gitu. Jadi kalau harokat itu menyesuaikan kedudukan kata ya dalam i'rab ya. Misalnya di sini khamsu sa'atin. Nah, ini ada rumus atau ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Menulis ini disebut dengan adat, bilangan ya. Ini disebut dengan ma'dud. Ya, yang terbilang. Ya, atau disebut dengan tamyiz gitu ya. Tamyiz. Baik, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya ya. Kaidahnya al-adat
Nah, terus di sini al-adadu yukhalifu al-ma'duda. Ya. Al-adad yukhalifu al-ma'duda fi at-tadhkir wa at-ta'nis. Jadi kaidahnya adalah al-adad. Apa itu al-adad? Bilangan, ya. Bilangan itu yukhalifu. Apa arti yukhalifu? Menyelisihi. Al-ma'dud, ya, yang terbilang. Ya. Fi dalam apa? At-tadhkir, ya. Dalam mudzakkar, wa ta'nis, dan muannasnya. Ya. Contohnya ya ini khamsu sa'atin. Jadi al-adad, bilangan, menyelisihi yang terbilang dalam muzakkar dan muannasnya. Contohnya di sini. Al-adad khamsu. Ini muzakkar atau muannas? Zakat. Muzakkar. Mumtaz. Kemudian al-ma'dud, ya. Muzakkar atau muannas ma'dudnya? Saat muzakkar atau muannas? Muannas. Nas. Muannas. Bagaimana cara kita mengetahui dia muannas? Jadi dikembalikan ke mufradnya dulu, ya. Saat ini mufradnya adalah sa'at. Mufradnya, ya. Kita tulis lengkap, ya. Mufradnya adalah sa'ah. Nah, sa'ah ini adalah muannas, ya. Muannas karena dia diakhiri dengan tak marbutah, ya, diakhiri dengan tak marbutah. Nah, ini tak marbutah. Berarti dia adalah muannas. Maka sesuai dengan kaidahnya, al-adad yukhaliful ma'dud fit tadhkir wa ta'nis. Bilangan itu menyelisihi yang terbilang dalam muzakkar dan muannasnya. Berarti kalau bilangannya muzakkar, ya, maka yang terbilangnya harus muannas, ya, sa, gitu ya. Nanti sebaliknya, kalau bilangannya muannas, maka yang terbilangnya harus muzakkar. Ya, kita berikan contoh di mana? Di sini, ya, di atas. Di atas sini kita kasih contoh. Misalnya kita menentukan yang terbilang. Yang terbilang kita tentukan isim muzakkar. Apa itu contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya kitab. Apa arti kitab? Apa makna kitab? Buku. Buku. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. 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 Jamaknya apa? Kutubun. Kutubun. Jamaknya kutubun. Ya. Mufradnya kitab. Nah, kita bilang 5 kitab. Bagaimana caranya? Kalau mau bilang 5 kitab. Satu kutubun. 5 kitab, khamsatu kutubin. Mumtaz. Berarti bisa, ya. Ya. Karena disesuaikan kaidahnya. Bilangan menyelisihi yang terbilang. Ya. Bilangannya di sini atau kita tentukan dulu yang terbilangnya mudzakkar, ya. Karena kita lihat mufradnya. Mufradnya tadi kitab, ya. Mufradnya adalah kitab, ya. Mufradnya adalah kitab, ya. Mudzakkar. Maka yang terbilangnya harus muannas, ya. Ya. Khamsatu kutubin. Ya. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami tulab talibat?
Bisa Ustaz. Di sini kita baru belajar menentukan adat, ya, menentukan bilangan, ya. Kapan dia mudzakkar, kapan dia muannas, ya. Kapan dia mudzakkar, kapan dia muannas. Baru kita menentukan itu, ya. Belum menentukan yang terbilangnya. Yang terbilangnya itu ini. Nanti ada bilangan sekian sampai sekian, bagaimana rumusnya itu ada, ya. Jadi nanti penentuan yang terbilangnya juga ada rumusnya, tapi itu nanti, ya. Ya, jadi kita menentukan bilangnya terlebih dahulu, ya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak usah dipikir eh, dalam-dalam, nanti sambil berjalan insya Allah bisa. Baik, kita kembali ke nas teks, ya. A'malu khamsa sa'atin. Aku bekerja 5 jam. Ya. Tidak boleh kita katakan a'malu khamsata. Tidak boleh, ya. Karena yang terbilangnya adalah saat, mufradnya saat, muannas. Maka bilangannya harus mudzakkar, ya. Karena kaidahnya apa? Bilangan menyelisihi yang terbilang. Selanjutnya, hal tuhibbu amalaka? Ma makna hadhil jumlah? Apakah kamu suka dengan pekerjaanmu? Mumtaz, Masya Allah, mumtaz. Hal tuhibbu, hal artinya apakah? Ya. Hal artinya apakah? Nah, tuhibbu, ya, kamu menyukai. Fi'ilnya apa ini? Ada yang bisa menyebutkan? Habba yuhibbu. Ahabba yuhibbu, ahsan. Ya, ahabba yuhibbu. Artinya mencintai, ya. Mencintai atau menyukai, ya. Ahabba yuhibbu, ya. Fi'il mudhari'nya adalah yuhibbu. Nah, yuhibbu dia menyukai, kan gitu ya. Kalau kamu menyukai maka tuhibbu, gitu ya. Tuhibbu. Hal tuhibbu, apakah kamu menyukai, ya. Apakah kamu menyukai amalaka, pekerjaanmu? Na'am uhibbu amali. Ma makna hadhil jumlah? Iya, Ya, saya aku. menyukai pekerjaan saya. Iya, aku atau saya menyukai amali, pekerjaanku, ya. Jadi uhibbu artinya saya menyukai. Saya menyukai amali, pekerjaanku. Nah, ya. Kaifa tadhhabu ila amalika? Ma makna hadhil jumlah? Ma makna kaifa? Bagaimana Bagaimana? Bagaimana? Sans. Tadhhabu, kamu pergi? Pergi, kamu pergi. kamu pergi. Nah, mumtaz. Kamu pergi, ya. Ila amalik. Ke tempat kerjamu. tempat kerja, ma'mal. Ke apa? Ke pekerjaanmu. Ke pekerjaanmu. Bagaimana kamu pergi ke pekerjaanmu? Gitu ya. Arkabul hafilah. Maman arkabu al-hafilah. Saya naik. Atau Kalau menaiki? kalau A depannya A berarti artinya aku, ya. Aku menaiki. Ini dari fiil apa? Ada yang tahu? Bayar kabu. Masya Allah. Rakiba. Rakiba yarkabu. Mumtaz. Ya. Rakiba yarkabu. Artinya menaiki. Rakiba yarkabu artinya menaiki. Nah, ini fi'il mudhari'. Ya.
Dia menaiki. Kalau aku berarti arkam, ya. Aku menaiki al-hafilah. Al-hafilah bermakna Bus. bis. Nah, aku menaiki bis. Bis. Naik bis. Wa kaifa tadhhabu ila amalik, dan bagaimana kamu pergi ke pekerjaanmu? Adhabu bis sayyarah. Saya pergi dengan Dengan mobil. Pergi dengan mobil. Dengan mobil. Bi ini artinya dengan, ya. Aku pergi dengan sayyarah, mobil. Ya, jamaknya sayyarat gitu ya. Tinggal di jamak muannats salim. Sayyarat ini jamaknya. Ya. Sayyarat berarti mobil, gitu. Sayyarat, mobil-mobil. Nah, Qasim, barakallahu fi amalina. Apa makna hadil jumlah? Barakallahu fi amalina. Semoga Allah memberkahi dalam pekerjaan kita. Insya Allah, mumtaz. Semoga Allah memberkahi pekerjaan kita. Jadi barokah itu biasanya pasangannya fi, ya. Jadi barokah ini fi'il madhi sebenarnya. Ya, fi'il mudhari'nya apa? Bariku. Ya. Biasanya Saudara. pasangannya fi. Ya, ini artinya apa? Memberkahi. Ya, memberkahi. Artinya memberkahi. Barokah yubariku. Loh, tadi kan fi'il madhi, Ustaz. Berarti barakallahu, Allah telah memberkahi, gitu kan? Allah telah memberkahi pekerjaanmu. Betul tidak? Ya, betul diartikan seperti itu. Tapi maksud dari kalimat ini, barakallahu fi amalina, ini adalah kalimat doa. Ya. Jadi kalimat doa itu bisa menggunakan fi'il madhi. Ya. Jadi kalimat doa, ya, bisa menggunakan fi'il madhi. Ini bisa diartikan semoga Allah memberkahi. Bisa. Bisa juga diartikan Allah telah memberkahi. Bisa saja, ya. Bisa saja, ya. Tapi disesuaikan dengan konteksnya. Berarti ini maknanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Ya. Barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi amalina, pekerjaan kita. Amin. Amin. Allahumma stajib. Ya Allah kabulkan. Itu arti amin. Baik. Wadih? Jelas? Jelas tulab tolibat? Nah, baik. Sekarang kita praktek. Kita nyantai aja ya. Ada pertanyaan dulu? Barangkali ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Tafadhalu. Hal min soal, tulab wa talibat? Ana Ustaz, Naam, tafadhal. yang kan tadi Ustaz menjelaskan yang fi'il madi dan fi'il mudari. Betul. Berarti ini Ustaz kalau misalnya kan menghafal fi'il mesti dihafal fi'il apa? Madi dan mudarinya ya Ustaz ya. Betul sekali. Ya. Dia memang Kalau- ada perubahannya ya Ustaz ya. Masya Allah, mumtaz. Jadi paling tidak, ya, kita menghafal itu ya seperti itu, dua fi'il, amila ya'malu. Ya, misalnya dhahaba yadhhabu. Supaya kita mengetahui harokat pada pak fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Jadi dihafalkan. Itu satu paket gitu ya, satu paket. Supaya kita memudahkan kita untuk belajar. Ya. Nah, misalnya pergi, ya. Apa pergi? Ya. Kita langsung sebutkan satu paket, ya. Ya, langsung sebutkan satu paket. Itu udah dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Seperti itu. Ya, kita hafalkan harokatnya kan. Dhahaba yadhhabu. Supaya nggak ketukar nanti. Nanti kalau kita nggak hafalkan, ada
keluar kata atau fiil seperti ini, kita salah baca. Bisa dibaca apa? Misalnya zahiba, ya. Salah, yang betul apa? Zahaba. Maka dihafalkan. Nggak boleh dibaca zahiba yadhibu, nggak boleh ya. Jadi apa? Zahaba yadhibu, dihafalkan. Dan ini fiil madhi, zahaba yadhabu fiil mudhari. Pola perubahannya seperti yang sudah dijelaskan. Ya. Jadi ini masih panjang. Ini namanya tasrif apa? Tasrif istilahi. Ya. Jadi kalau kita lanjutkan, ya panjang, ya panjang ke kiri panjang. Zahaba yadhabu dhihaban. Zahibun, kan seperti itu. Baik. Bagaimana Mas Muhammad Sayyid? Ya, Ustaz, mengerti Ustaz. Nah, Syukran. Pak. Nah, jadi nanti kalau belajar tasrif, insya Allah akan paham ya. Misalnya kita cari yang kosong. Nah, misalnya, Bismillah. Saya ditulis ya ini. Tahu ini ya. Kalau bisa ditulis ini. Word bisa ditulis dengan pulpen, bisa ya. Baik. Nah, misalnya tadi ya, zahaba yadhabu. Mana? Oh, ini. Bisa ya? Apa ini? Ada yang tahu? Ini yang begini. Misalnya, baik. Zahaba, ya, yadhabu. Ya, ini namanya tasrif istilahi. Ini ada lanjutannya. Zahaba, yadhabu, zahaban. Kemudian zahibun. Dan selanjutnya sampai sana, sampai kiri terus. Namanya tasrif istilahi. Kemudian tasrif lugawi ke bawah. Ini misalnya kita hapus dulu ya. Ini gimana ini? Nah, ini kita coret dulu. Baik. Kita kembali ke zahaba, yadhabu. Nah, kemudian fi'il mudhari yang sudah kita pelajari ya. Kemarin kita pelajari, maka tasrifnya turun. Ya, jadi huwa huma hum. Bagaimana ke bawahnya? Yadhabu. Ada yang sudah hafal ya? Yazhabani, Mm-mm. yazhabuna, Mm-mm. Kemudian tazhabu, tadhabu. tazhabani, Mm-mm. yazhabna, Yazhabani. Terus tazhabu, tazhabani, tazhabuna. ya ke bawah terus. Wa hum hiya huma hunna anta apa? Tadhabu. Tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Nah. Kemudian Tazhabina, tazhabani, tazhabna. kemudian azhabu nadhabu. Nah, kemarin Anda sebutkan pola perubahan itu ada 14, gitu kan? Sementara yang kita pelajari
baru 6. Apa saja kemarin yang kita pelajari? Yang pertama tentu yadhabu. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, tadhabu ini, ya. Jadi yang kita pelajari kemarin Tazhabu. ini ya, huwa. Huwa, ini belum ini. Huma, hum. Kemudian hiya, hunna, hiya, huma, ya. Iya. Huma. Baik, yang kita pelajari dulu, kita tulis ya, biar tidak bingung. Yang lain. Huwa, huma, hum, hiya. Ini sudah kita pelajari. Huma, hunna. Belum, ya. Kemudian anta. Antuma, antum. Anti sudah? Anti Sudah. sudah. Antuma, antunna. Kemudian ana sudah, ya. Dan nahnu. Nah, ini yang kita pelajari baru 6 kemarin itu, ya. Jadi ada 14 pola perubahan, ya. Ini yang kita pelajari baru 6 ini. Ya, seperti ini. Ya. Ini namanya apa? Tasrif lughawi. Ke bawah ini tasrif lughawi. Kemudian yang fi'il madhi juga demikian. Ya, zahabu gitu ya. Zahabata, ya. Zahabna, ya. Sampai seterusnya. Jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit. Kita pelajari baru 6. Baru huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Ya. Dan dhamir yang 14 itu, huwa, huma, hum itu wajib dihafal. Tasrif dhamir itu wajib dihafal. Karena itu sebagai dasar. Sebagai dasar. Harus bisa dulu huwa, huma, hum, ya. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 itu harus dihafalkan. Baik. Seperti ini ya Mas Sayyidus. Jadi kalau menghafal ya dua-duanya dihafalkan, ya, yang ini. Dhahaba yadhhab. Semakin jelas Ustaz. Makasih Ustaz. Ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada ya. Kita praktek kalau gitu. Baik. Man minatullah dari tulab yang ingin praktek Mas Sayyidus. Dari Nah, tulab Ustaz. Mas Sayyidus dengan Mas Ahmad. Tafadhal. Tafadhal. Nah, Ustaz. A'malu muwazzafa, madza ta'malu anta? A'malu mualliman. Aina ta'malu anta? A'malu fil madrasah. Wa aina ta'malu ant? A'malu fi syarikah. Fi Kam syarikah. fi syarikah. Kam sa'atan ta'malu fil yawm? A'malu 5 sa'atin. 5 sa'atin. A'malu 5 sa'atin. Hal tuhibbu amalak? Na'am. Uhibbu amali. Kaifa tadhhabu ila amalik? Ila amalik. Ila amalik? Arkabu al-hafilah. Arkabul hafilah. Arkabul hafilah. Wa kaifa tadhhabu ila amalik? Adhhabu bis sayyarah. Barakallahu fi amalik. Barakallahu fi amalina. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sentuh. Barakallah. Mas Bramantio. Ustaz. Nah. Sama siapa? Walid. Naam Ustaz. Nah. Tafadhala. A'malu muwazzafah. Madza ta'malu anta? Ulangi. A'malu muwazzafan. Oh iya.
A'malu muwazzafan. Mada ta'malu anta? أعمل معلما. Aina ta'malu anta? أعمل في المدرسة. وأين تعمل أنت؟ A'malu fi syarikah. Kam sa'atan ta'malu fil yaum? أعمل 5 ساعات. Hal tuhibbu amalak? نعم أحب عملي. Kaifa tadhhabu ila amalak? عمل Amalik. أركب الحافلة. وكيف تذهب إلى عملك؟ إلى عملك. إلى عملك. Tadhhabu bis sayyarah. بارك الله في عملنا. Amin. آمين ما شاء الله بارك الله فيكم ممتاز ما شاء الله الحمد لله. من أيضا siapa lagi طلاب Mas Idam موجود. موجود أستاذ. أيوة Mas Idam Mas Malfi موجود أستاذ. تفضل. أعمل موظفا. ماذا تعمل أنت؟ أعمل معلمة. أين تعمل أنت؟ أعمل في المدرسة. وأين تعمل أنت؟ أعمل في الشركة. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 5 ساعات. هل تحب عملك؟ نعم أحب عملي. كيف تذهب إلى عملك؟ أركب الحافلة. وكيف تذهب إلى عملك؟ أذهب بالسيارة. بارك الله في عملنا. آمين. آمين ما شاء الله بارك الله فيكم ممتاز ما شاء الله أحسنتم. طيب Mas Malvin Malvi من أين أنت؟ من بكاسي. بكاسي. في أي فصل تدرس الآن؟ 7 وحيد SMP. أو SMP في الفصل السابع. أين تدرس؟ homeschooling. هوم سكولينج في البيت إذن. نعم. نعم أنت رجل أليس كذلك؟ نعم. أيوة ما شاء الله. بكاسي كنت في بكاسي أيضا. طيب نعم بارك الله فيكم. طيب طالبات ya. Nah طالبات coba praktek kemudian diganti disesuaikan dengan mukhatabnya. Siapa dari طالبات yang ingin praktek? أنا أستاذ. Bu Istiqamah. Ma'aman sama siapa? أنا يا أستاذ. Mbak siapa Dianisa? Nah, tafadhala dimulai Bu Istiqamah. أعمل موظفا. Kalau perempuan ماذا bagaimana? تعمل أنت؟ Kalau ke perempuan bagaimana? diganti. Diganti. A'malu ماذا A'malu ماذا muwazzafan. A'malu muwazzafan menjadi apa? A'malunya betul. تعملين؟ Nggak, muwazzafan harus diganti. أعمل موظفة. Tes. Nah, Ya. Ustaz. Terus? ماذا تعملين أنت؟ Mbak Dianisa, ماذا تعملين أنت؟ أعمل معلمة.
أعمل معلمة. نعم. Aina ta'malina anti? A'malu fil madrasati wa aina ta'malina anti? A'malu fis syarikati. Kam sa'atan ta'malina fil yawm? A'malu khamsa sa'atin. Hal tuhibbina amali? هل تحبين Hal tuhibbina amalak? عملك Hal tuhibbina amalaki? Na'am, uhibbu amali. Kaifa tadhhabina ila amaliki? Arkabul hafilah. Wa kaifa tadhhabina ila amaliki? Azhabu bisayyarah. Barakallahu fi amalina. بارك Amin. الله فيكم. آمين. طيب ما شاء الله بارك الله فيكم. ممتازة ما شاء الله الحمد لله. Bisa ya pola perubahan fiil mudhari ya. Alhamdulillah sudah bisa dikuasai. Alhamdulillah. Baik, hal min soal? Naam, Ini mau tanya Ustaz. tafadhali. Yang tadi yang ada kalau bilangan 1 sama 2 itu gimana? Naam, ahsan. Kalau bilangan 1 sama 2 itu menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi kaidah ini berlaku untuk bilangan 3 sampai 10. Kayak yang kita bahas tadi, ya al-adad yukhaliful ma'dud fit tadhkir wa ta'nis. Ya, ini berlaku untuk bilangan 3 sampai 10. Ya, bilangan 3 sampai 10. Ya, kalau bilangan 1 dan 2, ya dia punya rumus sendiri, punya kaidah sendiri. Ya, contohnya, jadi ini dulu ya, berlaku bilangan 3 sampai 10. Kalau satu kitab, maka bagaimana kita mengatakannya? Kitabun wahidun. Nah, seperti itu. Jadi adat ma'dudnya nggak seperti bilangan 3 sampai 10. Kalau bilangan 3 sampai 10 tadi, adat dulu baru ma'dud, gitu ya. Kalau 1 dan 2 ini lain ya. Kalau satu kitab ya kitabun wahid ya. Jadi di sini yang terbilangnya dulu ya, kemudian baru bilangannya ya. Begitu juga dengan 2. Dua kitab bagaimana? Kita bani Bani isnani. isnani. Nah, kita bani isnani. Kita bani isnani ya. Jadi apa? Kitabnya dulu baru bilangannya. Dan sama ya. Di sini kitabun mudzakkar ya. Maka bilangannya juga harus mudzakkar. Ya, jadi sama kalau ini kembar ya. Tidak boleh kita katakan kitabun wahidatun, tidak boleh. Ya, harus kembar. Begitu juga kitabani ya, isnani sama mudzakkar. Tidak boleh kita katakan kitabani isnatani, tidak boleh. Yang muannas contohnya yang muannas. Apa tadi? Sa'ah ya. 1 jam ya. Kalau tadi kan 5 jam. 1 jam berarti sa'atun apa? Wahidatun. 2 jam bagaimana? Sa'atani. Isnatani. Is
isnatani. Nah, isnatani. Jadi muannas ya, sa'atun bilangannya atau adanya muannas. Sa'atani yang terbilang adalah muannas, maka isnatani, tidak boleh isnani, seperti itu. Nah, ini untuk bilangan 1 dan 2. Bilangan 1 dan 2, maka kaidahnya seperti itu. Seperti ini. Nah, tapi 1 dan 2 ini nggak perlu dibahas, perlu dibahas maksudnya tidak terlalu rumit untuk dibahas. Karena kalau kita mengatakan tidak perlu pakai bilangan, ya, kita cukup katakan kitabun, ya, daripada kita katakan kitabun wahidun, kita cukup katakan apa? Kitabun ini artinya sudah apa? Satu kitab, ya tidak? Tanpa perlu kita tambah wahidun, ya, artinya sudah apa? Satu kitab. Makanya pembahasannya ya nggak rumit gitu, nggak perlu bilangan, ya. Kalau 2 kitab ya cukup apa? Kitabani, ya, nggak perlu tambah isnani, sudah menunjukkan 2 kitab, ya. Jam juga sa'atun, sudah 1 jam, tidak perlu wahidatun. Sa'atani 2 jam, nggak perlu isnatani. Makanya 1 dan 2 ini mudah ya, nggak ribet pembahasannya. Begitu. Tapi ya, ada pun kaidahnya seperti itu. Kalau mau disertakan bilangannya maka kembar dia, ya. Mudzakar, muannas, muannas. Adapun yang bilangan menyelisih yang terbilang dalam mudzakar dan muannas itu berlaku untuk bilangan 3 sampai 10, gitu ya. Paham ya insyaallah tulab talibat? Untuk 3 sampai 10-nya itu isimnya itu harus jamak dan majrur ya Ustaz? Mumtaz. Nah, itu tadi yang anak katakan. Kita baru membahas tentang apa? Bilangan. Yang terbilangnya nggak kita bahas. Karena nanti takut apa? Takut tambah bingung gitu ya. Jadi betul. Yang terbilangnya harus jamak majrur. Harus jamak majrur, ya. Sa'atin, ya. Sa'at jamak, ya. Sa'at jamak. Kemudian ya dia majrur, ya. Sa'atin. Ya, begitu juga kutubin. Kutub jamak dan dia harus majrur. Nah, ini bilangan 3 sampai 10. Nanti ada bilangan yang lain, ya, yang ma'dud atau yang terbilangnya bukan jamak majrur, tapi apa? Mufrad mansub. Ada yang mufrad mansub, ya. Ada yang mufrad majrur nanti. Ya, tapi kita cukupkan ini dulu. Supaya tidak bingung gitu ya, tulab dan talibat. Syukran Ustaz. Afan. Baik. Dan ada soal lagi insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana bihadzal qadr wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum.